Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 kelas 1 akan mewawancarai salah satu UMKM di kebun ketahanan pangan yang berlokasi di Kalitimbang, Kecamatan Cibeber. Di sini kami sudah bersama salah satu pengurus kebunnya yang bernama Bapak Wahyu. Bapak boleh perkenalan dulu? Boleh. Nama saya Wahyu Subagio. Ya. Umur 27 tahun ya. Saya membidangi pertanian itu memang dari kecil ya, hobi itu aja. Kita boleh langsung ke sesi pertanyaan ya Bapak. Pertanyaan yang pertama, punten Bapak, apakah Bapak boleh mendeskripsikan bidang dengan lebih jelas usaha atau sektor usaha di perkebunan sayur ini? Jadi seperti ini, yang lebih penting memang dari apa yang dihasilkan itu adalah berupa makanan, yaitu sayuran dan buah, sehingga diharapkan akan menjadi energi atau nutrisi bagi kita semua yang mengkonsumsi. Itu aja. Baik Bapak, pertanyaan kedua, apakah boleh menjelaskan langkah-langkah hasil produksi sayuran di kebun sayur ini? Kalau langkah-langkah atau syarat untuk bercocok tanam itu biasanya pemilihan tempat atau lokasi ya. Untuk tanah yang kalau bisa diambil dari tanah yang subur, topsoilnya, terus tanah itu banyak mengandung humus atau bahan organik juga, sehingga kehidupan di dalam tanah itu juga selaras atau seimbang. Terus selanjutnya adalah pemilihan benih atau bibit yang bagus atau unggul. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Di sini ada penyiraman, ada pengendalian hama atau PT, pemilihan varietas tanaman yang unggul, yang tahan virus, yang menghasilkan banyak buah atau sayurnya itu menjadi lebih enak dan sebagainya. Terus adanya pemupukan untuk bisa hidup lebih baik atau gampang dibilang itu jadi gemuk, jadi hijau kalau tanamannya itu kan nutrisi yang tersedia itu berlimpah. Yang ketiga, apakah Bapak boleh menjelaskan bagaimana teknik pemasaran produk dari kebun ini, Pak? Boleh, saya jujur, pasti sasaran utama itu pasti pasar. Di sini pasar konvensional. Tetapi seiring dengan waktu, tren saat ini ya, orang suka main ke kebun dan sebagainya, itu membuka peluang saya untuk pemasaran di tempat atau di kebun. Nah, di sini ada plusnya, jadi orang langsung beli di sini. Barang lebih murah karena langsung beli di kebun. Oke. Terus fresh. Dari sisi keuntungan kita ya, otomatis pendapatan meningkat karena banyak pembeli dan nggak usah repot-repot lagi untuk mencari pembeli. Itu aja. Ya. Baik Pak, jadi lanjut aja ke pertanyaan yang keempat. Nah, jadi kira-kira ada nggak sih Pak hambatan ketika memproduksi hasil panen? Dimanapun kita melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu pun, yang namanya hambatan, rintangan atau sesuatu yang tidak menyenangkan itu pasti ada. Ya kita berusaha mencari solusinya. Terutama rata-rata petani itu kan terkendala dengan budidaya ya. Karena bagaimanapun juga itu pekerjaannya adalah menghasilkan kualitas produk dari tanaman, baik sayur atau buah yang saya kerjakan itu. Kalau dipikir ya semua ada masalah, pasti semua bermasalah. Cuman kalau dianggap masalah, makanya kita cari solusi. Udah, secara garis besar itu aja.
sih Pak. Pak, jadi ke pertanyaan terakhir. Jadi tadi kan sebelumnya ada pertanyaan tentang hambatan ya, seperti tentang cara masalah membudidayakannya, seperti masalah pengarusan airnya gitu dan lain-lainnya lah. Nah, kira-kira dari hambatan-hambatan tadi, cara Bapak menemukan solusinya dan menyelesaikan masalahnya seperti apa sih kira-kira gitu? Ya kita sesuaikan dengan apa masalahnya. Ya kalau ada lahan, nah barusan dikerjakan kan seperti itu. Kita modifikasi dengan adanya bahan organik, dengan mikroorganisme. Nah, dari mana bahan organik sendiri ya kita harus mencari kemana belinya. Kalau sayuran rata-rata itu dibikin supaya ada gundukan supaya terbebas dari genangan air. Nah, itu bagaimana sistem kerjanya, apakah pakai cangkul tadi atau alat yang dan sebagainya. Terus ada lagi yang namanya pemupukan ya pupuk apa. Nah, ada 2 jenis pupuk yaitu organik dan anorganik. Nah, kayak gitu-gitu itu. Terus kalau untuk solusi hama penyakit ya rata-rata sekarang kan masih pakai pestisida ya. Iya, benar. Ya rata-rata masih kimia. Nah, di situ kita harus hati-hati. Terus dari pengairan, lah dari mana kita mendapatkan air? Apakah digotong-gotong atau dari mana? Kita nyari sumber air kan. Mungkin yang lebih mudah dulu dari kali. Kalau saya sudah pakai sistem bor ya, air tanah ya, karena lebih bersih dan lebih mudah didapatkannya. Di setiap tempat ada lahan tandus di mana gersang, asal kita bor sekarang keluar di sini air.